Shalom, damai sejahtera Kristus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Senang sekali hari ini, Senin tanggal 11 Januari tahun 2021, saya kembali bisa menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian melalui renungan firman Tuhan seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya mengajak kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Firman-Mu ya Tuhan merupakan sumber pengetahuan yang baik bagi kami. Tuturkanlah firman-Mu melewati hamba yang Engkau perkenankan saat ini. Dan biarlah Roh-Mu memampukan kami untuk mengertinya dengan baik, serta menerapkannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Amin. Perikop nas kita hari ini, Abraham dibenarkan karena iman. Saya akan membacakan dari ayat 3, ayat 11 dan ayatnya yang ke-12 dari nas kita yang telah ditentukan untuk hari ini. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa membaca ayat-ayat ini secara keseluruhan. Demikian bunyi nas firman Tuhan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Amin. Tema renungan firman Tuhan untuk kita hari ini adalah model iman. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang saya kasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di jemaat Roma pada saat itu ada dua kelompok besar, yaitu orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi, yakni mereka yang taat kepada hukum Taurat, dan orang Kristen yang berlatar belakang Yunani, yakni mereka yang tidak mengenal hukum Taurat. Orang Kristen Yahudi menuntut agar orang Kristen non-Yahudi harus bersunat, sebab kalau tidak, iman Kristennya patut dipertanyakan. Hal ini tentu menimbulkan keributan di antara dua kelompok itu. Melalui nas hari ini, Rasul Paulus mengambil contoh langsung, yaitu Abraham, untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Rasul Paulus mengatakan bahwa Abraham adalah seorang tokoh yang paling dijunjung tinggi oleh orang Yahudi. Abraham dipandang sebagai bapa leluhur oleh orang Yahudi. Rasul Paulus menegaskan bahwa Abraham beroleh pembenaran dari Allah karena imannya. Pembenaran itu diberikan sebelum Abraham disunat. Abraham dibenarkan hidupnya bukan karena kesempurnaan hidupnya,
tetapi karena imannya kepada Tuhan. Orang Yahudi berpikir bahwa mereka mewarisi berkat Abraham karena mereka disunat seperti Abraham. Rasul Paulus mengatakan bahwa Abraham bukan bapa orang bersunat, tetapi bapa orang-orang yang bertindak berdasarkan iman. Abraham diberkati oleh Tuhan karena imannya. Abraham dan keturunannya menerima janji berkat Tuhan bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena imannya akan janji dari Tuhan. Abraham menerima janji itu sebelum ia disunat, jauh sebelum Taurat diberikan kepada Israel. Sunat bukan menjadi syarat ketaatannya, melainkan sebagai tanda bahwa ia beriman. Kenyataan ini menjadi teguran keras bagi orang Yahudi pada saat itu, yang selalu menyombongkan dirinya sebagai umat Allah dan yang menganggap bahwa mereka dibenarkan karena sunat. Rasul Paulus menegaskan sunat merupakan tanda, bukan sarana pembenaran, seperti yang dikatakan oleh nas kita hari ini dalam ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Karena itu contoh Abraham dalam nas ini menjadi dasar untuk semua, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, bahwa imanlah yang menjadi dasar seseorang diperkenankan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, nas kita hari ini menegaskan bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan karena iman. Beriman artinya percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus memiliki model iman yang sejati, yaitu iman yang hidup. Dan iman yang hidup adalah iman yang terus bertumbuh dan berbuah, karena ia didasarkan kepada janji Tuhan. Kita percaya kepada apa yang telah Tuhan kerjakan buat kita. Kita meletakkan seluruh hidup kita di tangannya, dengan penuh keyakinan bahwa hidup kita pasti aman dan selamat. Iman memampukan kita untuk menyerahkan diri agar hidup secara total bergantung kepada Tuhan. Hal itulah yang membuat kita dibenarkan, karena kita tidak memperjuangkan hidup dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Iman bukan seberapa banyak kita dapat menghafal perintah Tuhan, tetapi soal bagaimana kita tunduk dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita semua adalah keturunan Abraham, sekaligus kita juga adalah pewaris dari janji keselamatan Allah. Lalu adakah kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan sama seperti Abraham? Walaupun di tengah begitu banyaknya cobaan, godaan, tantangan, dan himpitan yang melanda kehidupan kita sekarang ini.
Hendaknya kita belajar dari Abraham yang telah berhasil mengatasi semua hal yang terjadi dalam kehidupannya dengan iman yang teguh dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian pun mengatasi semua hal dalam kehidupan kita masing-masing. Hendaknya tidak bertindak sesuai dengan kehendak kita sendiri, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita yang telah dibenarkan dengan kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus harus membuktikannya melalui percaya kita yang teguh kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat, salam sehat, Tuhan memberkati.